nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahlan. Baik, kita mulai. Sekarang kita masuk ke halaman 147. Baik, kita lihat ya nomor 8. Udah waktu 45 menit ya, berarti lumayan lah. Berapa? 35 ya. Ya lumayan lah. Nanti saya izin ya, setelah selesai langsung berangkat ke luar kota, ada tugas. Jadi sholat isyanya tadi saya sudah di Jama' Qashar ya. Nah perjalanannya lumayan jauh. Besok kita normal lagi waktunya, jam 8 insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di sini ya. Yansibu a'ta maf'ulaini. Jadi a'ta itu dia menasabkan dua maf'ul. Nah, a'ta ini wajan af'ala yuf'ilu. A'ta ini wajan af'ala yuf'ilu. Nanti kita hafalkan di pembahasan tentang tasrif ya. A'ta yu'ti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini. A'ta itu hamidan kitaban. Apa kira-kira ini artinya? A'ta itu hamidan kitaban. Apa? Aku memberikan Hamid kitab. Aku memberikan Hamid kitab. Mana maf'ul bih yang pertama? Hamidan. Maf'ul bih yang kedua? Kitaban. Sip, betul ya. Jadi maf'ul bih yang pertama adalah hamidan, maf'ul bih yang kedua adalah kitaban. Baik. Man a'taqal kitaba, siapa yang memberikanmu kitab? Nah, ini kaf ini maf'ul bih yang pertama, al kitaba itu maf'ul bih yang kedua. A'tanihi al mudiru. Yang memberikan kitab itu adalah kepala sekolah. Jadi harus ada maf'ul bihnya dua ya, karena dia muta'addi maf'ulain. Oke. Coba ini jawab langsung pakai bahasa Arab ya. Naba, coba contohnya ini. Man a'taqal kitab. Siapa yang memberimu kitab? Nanti jawabnya a'tanihi abi. Coba, Naba. Man a'taqas sa'ah. Man a'taqa sya'ata. Saya yang bertanya. Nanti kalau Naba yang bertanya, saya menjawab masa begitu ya. Man a'taqas sa'ah. Atinihi. Man a'taqas sa'ah. Siapa yang memberikan? Atiniha jadi jam manas. Atiniha kholi. A'tani Ha. nah saha. Kholi. Khali betul ya. A'taniha khali. Akhi murangga. Man a'taka hadal qalam?
A'tonihi ummi. Atonihi U- ummi ya. ummi ya, karena a'tot berarti. Oh ya, a'tot. Tapi boleh ya, kalau tidak berakal boleh. Kalau terpisah boleh. Hmm. Jadi antara fa'il dan fi'ilnya itu disekat dulu oleh beberapa kata yang lain, itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan meskipun si fa'ilnya mudzakkar, afwan, si fa'ilnya muannas, fi'ilnya tetap mudzakkar nggak apa-apa kalau tidak bertemu langsung. Tapi kalau bertemu langsung itu harus menyesuaikan si fi'ilnya muannas. Begitu ya. Nah, nanti di pembahasan infisal. Baik, akhi Al-Haddad. Man a'takum al-kutub. Man a'takum al-kutub. A'tokum. Wais, ngomong. A'tona. Jadi gini. Oh. Jawabannya apa? A'to A'tona. naha. Ini. Kan kum. Nah, a'tonaha siapa? Mudir. Mana mudir? Ya, mudir ya. Mudir ya. Al-mudiru, sip ya. A'tonaha al-mudiru. Saya. Man a'toka ad-daftaru. Ad-daftaru afwan. A'tonaha anta. A'toni, mana? A'tonihi anta. Nah, betul. A'toni. Oh, itu gimana? A'toitanihi. A'toita. A'toitanihi atau a'toitanihi gini. Jadi ihinya ini adalah alkitab ad-daftar atau gini. A'toita a'toitahu ni, nah gitu. Atau iya ya. Iya ya. Mana dulu yang harus didahulukan? Atau itanihi atau di hi-nya dulu kemudian ni. Nah, ni-nya dulu harus yang berakal yang lebih didahulukan. Nanti ya. Jadi yang harus didahulukan itu yang berakal. Ketika ada dua maf'ul bih, yang satu berakal, yang satu tidak berakal, maka yang harus didahulukan adalah yang berakal. Berarti atoitanihi bukan atoitahini atau atoitahuni. Nah, gitu ya. Oke, berarti sekarang nambah lagi. Man a'toka al-kitab wa daftar. Man a'toka kita a'tonihi. A'toni kan? Dua ya. Mana nih? A'tonihi jamili. A'to Kita bawa daftar tuh. nihima. A'tonihi mak dua. Iya. Apa? Jamili ya. Masih hujan ini? Alhamdulillah ya. Subur tanaman yang ada di jalan ya. Berbagi rezeki. Antoni hima. Amin. Zain masih hujan? Masih. Alhamdulillah. Sip. Nah, sekarang kita baca dua nomor lau. Lau itu artinya kalau lah. Walau, meskipun ya. Nah, kalau walau, kalau disatukan walau meskipun.
Walau itu artinya meskipun. Baik. Khimura enggak? 2 nomor. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah hendak menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang meskipun. kafir membencinya. Iya, meskipun orang-orang kafir membencinya. Terus 2. La tashtari hadhihi sayyarata walau a'jabaka launuha wa syakluha fa innaha qadimatun. Iya, fa innaha qadimatun. Ja, Artinya apa? la tashtari teh menjual ya. La tashtari Jangan hadhihi menjual- sayyarata walau a'jabaka launuha wa syakluha fa innaha qadimatun. Artinya Jangan menjual mobil ini. membeli ya. Membeli. Baik. Kalau menjamal la tabi'. Tapi jangan membeli mobil ini Ya. aja baka meskipun aja baka kamu menyukai warnanya ya. Nah, ini failnya adalah laun ya. Meskipun warna dan modelnya mengagumkanmu. Meskipun warna dan modelnya mengagumkanmu karena dia sudah kuno. Ya, kuno. Sip. Lanjut berikutnya. Ukhdur al-imtihana walau kunta maridon. Walau kunta baridon. Betul. Hadirlah ujian itu meskipun kau sedang sakit. Meskipun kau sakit. Ishtari hadal mu'jama walau kana gholiyat. Iya. Ujankan ya Kang Ahmad. Belilah kamus ini meskipun harganya mahal. Iya ya. Istari hadal mu'jama law kana ghaliyan. Belilah kamus ini meskipun harganya Masya Allah. Zain. Lan askuna hadzal baita walau a'taitanihi majjanan. Majan. Lan askuna, aku tidak akan tinggal Aku tidak akan tinggal betul? di rumah ini Ya. walau teh Meskipun meskipun kamu engkau memberikan kepadaku dengan majanan secara gratis. secara gratis. Majanan. Aku tidak akan tinggal di rumah ini meskipun Anda memberinya secara cuma-cuma ya. Nah. Baik, kita lihat di sini ya sekarang. Lahada mustahilun. Ini benar-benar mustahil. Ini yang kemarin akhi murang enggak baca ya. Hadihi lamul ibtida. Ini adalah lam ibtida. Apa arti ibtida? Permulaan. Meskipun dia permulaan, wa tufidu taukida madmunil jumlah. Tetapi dia itu bermakna apa? Taukid ketika ada dalam jumlah. Jadi penegasan. Ini masih akhi Zain, nomor 1 akhi Zain. Wala ajrul akhiratu akbar. Dan sungguh pahala akhirat lebih besar. Ya, pahala akhirat itu lebih besar dan sungguh pahala akhirat itu lebih besar. Wala ajrul akhirati akbar. Saya Asep sekarang. Wala zikrullahi akbar. Dan mengingat Allah lebih besar. Iya. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu lebih agung ya, lebih besar. Lanjut nomor 3. Wala azabul akhirati akbar. Dan azab akhirat lebih besar. Ya. Wala azab. Nah, tapi dia tidak mempengaruhi i'rab ya. Jadi lam ibtida ini dia tidak mempengaruhi i'rab, tapi maknanya itu
taukid. Nah, nomor 4 silakan akhi Baba. Wala wala umatun Oh, umat. Wala ammatun Oh, amat, mu'minatun. wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Iya. Wala umatun teh Hamba sahaya perempuan yang beriman hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada orang musyrik, dari perempuan musyrik. daripada perempuan musyrik meskipun mengagum. Iya. Artis misalnya apanya? Mengagumkan nih artis misalnya cantik itu lebih mulia si hamba saya itu daripada artis itu. Begitu napa ya? Oke. Nah, tapi yang kedua juga sama. Yuk, terus. Walau abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hamba saya laki-laki Hamba sahaya laki-laki yang beriman yang beriman lebih baik daripada hamba saya laki-laki yang musyrik meskipun kamu menginginkannya. Iya. Ini dalam bahasa Arab disebut apa? Tibak. Nanti ya di ilmu balago pembahasan ilmu badi tibak. Wallahu yuhyi wa yumit, berkebalikan. Walladhi adhaka wa abka. Ya, dan seterusnya. Ini namanya adalah tibak. Wala ammatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabak. Silakan akhi Murangga. Wa fil hadithi dalam hadis la ghadwatun fi sabilillahi aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Apa ya la ghadwatun? Pagi-pagi di dalam hadis namanya la ghadwah. Pagi-pagi Dalam hadis perang ghadwah. fisabilillah. Oh, perang fisabilillah. Kalau ghadwah itu perang yang diikuti oleh Nabi ya. Perang yang Rauha itu perang yang tidak diikuti oleh Nabi. Jadi perang fisabilillah. Maksud perang yang diikuti Nabi atau tidak itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi memang kadang Nabi itu perang dia ikut, kadang juga Nabi tidak ikut. Kontrol saja. yang diikuti. Tapi dua-duanya adalah baik. Sekarang asbaha min akhwati kana. Jadi asbaha itu termasuk dari akhwatu kanas. Makanya di sini kita lihat ya asbaha hamidun maridun. Berarti hamid di sini isim asbaha. Ya Allah semoga saya selesai Isa hujan redah ya. Amin. Asbaha hamidun maridun. Hamidun isim asbaha marfu. Maridun ini adalah khobar asbaha. Jadi apa artinya asbaha hamidun maridun itu apa? Apa nih artinya? Hamid di waktu pagi sakit. Benar ya. Atau memasuki waktu pagi Hamid sakit. Ini kita semua ketika dulu sekolah SD. Ya pagi-pagi kenapa sakit gitu. Senin ya khususnya. Di pesantren pun Senin itu rawan banyak yang absen Senin ini. Entah kenapa ini. Asbaha hamidun maridan. Baik, silakan akhi Murangga. Wa fitanzil Wa fit tanzili wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Nah, perlu diartikan. Dan di waktu pagi fuadu wa fit tanzili hati ibu Musa itu farigon. Farigon di sini apa artinya? Lega ya. Tenang. Farigon. Oh, Masya Allah. Tenang. Wa qad ta'ti bimana sara, tetapi ada juga asbaha yang mananya apa? Sara. Apa arti sara? Menjadi. Contohnya ini fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Qulub di sana isim
Fa'alafa baina qulubikum. Nah, di sini fa'asbahtum. Tumnya itu adalah isim asbah. Khobarnya adalah ikhwan. Maka Allah menyatukan antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan kalian berkat nikmat Allah itu menjadi bersaudara. Jadi asbaha itu bisa artinya memasuki waktu pagi atau bisa juga artinya apa? Menjadikan. Gimana konteks? Soro. Baik. Kita masukkan ya al-bardu syadidun, ada asbaha jadi asbahal bardu syadidan. Memasuki pagi cuaca dingin. Sangat dingin. Kalau sekarang memasuki waktu malam cuaca dingin. Ana maridun. Jadi asbahtu maridun. Di pagi hari aku sakit. Hum asdiqa'u. Jadi apa? Asbahu asdiqa'a. Mereka menjadi berteman ini mah ya. Kalau ini maknanya adalah soro. Nah, sekarang ausyaka. Ausyaka itu artinya koruba. Tetapi sama wahya akhwatu kana. Ini juga termasuk dari akhwatu. Wa yajibu an yakuna khobaruha mukawwanan min an wal fi'li. Tetapi khobarnya itu harus terdiri dari an dan fi'l. Contohnya ausyaka darsu an yantahiya. Gimana nih? Pelajaran. Hampir belajar. Nah, mana isim ausyaka? Adas. Mana khobarnya? An yantahiya. Khobarnya adalah an yantahiya. Wa yusta'malu minhal mudhari aidan. Terkadang juga menggunakan fi'il mudhari. Yushikut tulab gitu ya. Ya usaka mudhari'nya apa? Yushiku. Ausaka yushiku af'ala yufinu. Yushikut tulabu an yarji'u ila biladihim bil ijazah. Apa nih artinya? Hampir-hampir para siswa. Hampir-hampir siswa itu pulang ke negeri mereka di waktu liburan. Nah, sekarang ini menarik tentang ma ya. Yuriduha li amrin ma. Mereka ingin untuk kepentingan tertentu. Ma di sini diterjemahkan apa? Tertentu. Ma apa ini? Hadihi ma an-nakira atama al-mubhamah. Panjang sekali namanya. Ya. Ma apa? Ma nakira atama al-mubhamah. Ulangi lagi ma apa? Mana kiro atama al-mubhamah. Ta'ti na'tan lima qablaha. Dia datang sebagai na'at. Berarti man'utnya teh amrin. Nah, catatan ya. Mana kiro atamah ini sebelumnya harus nakiro. Jadi cara untuk mendeteksi apakah ini mana kiro atama al-mubhamah atau bukan. Lihat. Kalau setelahnya nakiro, pasti ini panjangnya nyebutkan nakaragot. Mana kiro atama al-mubhamah. Tapi kalau sebelumnya ma'rifah, itu bukan mana kiro atama al-mubhamah. Jadi harus nakira. Jadi diterjemahkannya yuriduha li amrin ma. Contoh misalnya gini. Safaltu ila riyadi li sababin ma. Coba apa nih terjemahnya? Safartu ila riyad li sababin ma. Aku pergi ke Riyadh untuk kepentingan tertentu boleh ya. Untuk kepentingan tertentu. Atini kitaban ma. Berikan aku kitab tertentu. Lelaki al-hadan mungkin nanti ya. Uridu an atajawaj imro'atan ma. Saya ingin menikahi perempuan tertentu. Oh, itu tong dibeja-beja ya ma. Ma. Nama ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Jadi kalau apa? Pertanyaan, ma ini apakah ma'rifah atau nakirah coba? Ma'rifah. Ma'in. Ayo udah ya nakirah. Isim atau huruf? Isim. Karena nakirah ma'rifah itu milik isim. Tidak ada. Ini huruf ini ma'rifah atau nakirah? Tidak ada. Ra'aitu fi makanin ma. Apa artinya? Aku melihat dia di tempat tertentu. Qara'tuha dal khabara fi sahifatin ma.
Aku membaca berita ini di halaman tertentu. Di berita tertentu. Baik, ini materi terakhir, penutupan jilid 3. Sebelum kita healing. Ya. Kita lihat di sini ya, Muhammad ibn William. Apa artinya? Muhammad bin Nah, ibn ini itu asalnya ada alifnya. Kamana iya alifna? Nah, coba lihat ya. Tuhdafu hamzatu ibn idza jaa sifatan li alamin mudhafan ila ismi abihi. Jadi hamzah pada kalimat ibn itu dibuang apabila dia datang sebagai sifat untuk nama yang diidopahkan kepada bapak aslinya. Jadi maksudnya kalau diidopahkan ke bapak aslinya, berarti alifnya harus dibuang. Berarti William itu bapak asli Muhammad ya. Karena William ini bapak asli Muhammad, maka ibn ini dibuang alifnya. Makanya banyak itu ya di ini ya. Di sebagian tempat ya, sebagian tempat. Bahkan di Timur Tengah di jalan-jalan itu nulisnya gini misalnya, Syari Ibnu Khaldun. Salah kalau Syari Ibnu Khaldun. Emang Khaldun itu bapaknya Syari? Salah ya. Harusnya pakai alif di sini. Dah kita. Paham ya? Jaran Ibnu Khaldun bukan Syari Ibn Khaldun. Iya, jadi Syari ini kan bukan orang. Atau ada juga yang gini nulisnya. Abbas anaknya Ustadz siapa misalnya? Ustadz Ali. Abbas anaknya Ustadz Ali, gimana bahasa Arabnya? Ibnu al-Ustadz Ali ini juga salah. Ustadz sana Bapak Ali teh, Bapak anak Abbas. Iya, karena tidak ketemu langsung dengan si Alinya. Ada kata Ustadz dulu. Ketika ada kata Ustadz harus ada alifnya. Oh ya. Ini jero ya teman-teman gimana? Ya. Ini penting nanti untuk dalam menulis surat ya dalam. Kalau kita lihat ini koran-koran Arab juga, meskipun dia mengatakan pusha, saya lihat ya, koran-koran Arab, meskipun itu pusha, tapi ada saja kekeliruan khususnya dalam penulisan ibn ini. Ustaz ya tahu kaidahna? Oke, belum ya, tenang. Coba lihat ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah, saha Abdullah teh anaknya Abdul Muthalib. Karena ini adalah karena ini adalah bapak kandung, maka harus menggunakan apa? Tidak boleh menggunakan hamzah atau alif ya. Tidak boleh Muhammad ibnu, tidak bisa. Oke. Wa yushtaratu an takuna al-kalimat thalathu fi satrin wahidin. Nah, ini yang penting. Dan disyaratkan ketiga kata itu, yaitu anakna, kemudian bin, kemudian bapakna. Nah, itu teh 3 kata kan? Harus satu baris. Fi satrin wahidin harus satu baris. Wa idza jaa ba'duha fi satrin wa ba'duha fi satrin akhar kutibat kalimatu ibn bil hamzah. Ya. Coba lihat. Nah, ini anggap, coba lihat ya. Ini anggap misalnya buku. Kita misalnya nulis di sini contohnya apa? Hasan bin Ali. Coba lihat ya. Al Hasan ibnu Ali. Betul tidak kalimatnya? Betul. Karena Hasan itu anaknya Ali. Tapi kalau misalnya nulisnya di sini, nah di sini ya, Al Hasan kan tercekap, sayap napas. Nah di sini dia nulisnya, meskipun bapaknya itu bapak asli,
harus diginikan, pakai alif. Kenapa? Karena beda baris, kan? Ini mah satu baris, ini mah dua baris. Jadi garis baru ke bawah itu harus ditulis alifnya. Oh ini katanya Hasan ini kan anaknya Ali. Kenapa ditulis alifnya? Jawabannya karena beda baris. Nah itu ya. Walatuh dapupi. Nah ini contoh yang lebih jelas. Hasan Hamid ibnu Syekh Ibrahim. Lianna ibn lam yaqo baina alamain. Nah ini Hamid ini memang anaknya Ibrahim, tapi kenapa alifnya ditulis? Karena ada gelar dulu predikat yang lain. Ada nun al-ustad tadi itu ya, iya mas Syekh. Nah kalau misalnya seperti ini maka harus ditulis alifnya, meskipun anak kandung, ya. Ustaz terpercaya tes DNA. Nah ini nggak berlaku tes DNA karena ada sehnya. Baik ya, alhamdulillah. Baik, selesai alhamdulillah. Kita belajar sampai jilid 3 ya. Nanti ada ulangan atau tidak saya konsultasi dulu ke Ustaz. Nah, ini nampaknya teman-teman berdoa apalagi kan sedang hujan diijabah ya. Tidak ada ulangan. Oke, saya kira cukup ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? 5 menit lagi ya. Pertanyaan iseng. Iseng boleh. Kami di word anu seperti dia Al Hasan Ibnu Alin kan tercekap pindah baris ke hanap otomatis atau tapi itu Paminon teh. ketik di word Untuk kedah ditulis alifna. Berarti asa otomatis katanya. tapi itu semua kaidah Arab sama gitu Sama seperti ini. gitu ya. Yang fusha ya. Ya, Fusha. Yang fusha yang fasih seperti ini. Tapi kalau saya lihat ya sekelas ChatGPT juga ini. Sekelas ChatGPT juga ketika saya suruh bikin ini artikel atau PowerPoint ke bawah. Kan ChatGPT bisa bikin PowerPoint bisa. Atau AI yang lainnya bisa, tapi ketika saya lihat ketika nulis alifnya di bawah ke bawah si PowerPoint-nya itu katanya tidak bisa. Dan ini berlaku bukan hanya dalam makalah, dalam PowerPoint kan suka ada kolom ya. Nah, pokoknya ketika beda baris itu harus ditulis alifnya meskipun diodopakan ke bapaknya. Masalahnya bukan masalah artikel atau misalnya jurnal atau yang lainnya. Beda baris harus ditulis alifnya. Baku ya gitu ya. Iya. Kalau itulah ya. Tapi sebagian besar ChatGPT itu akurat. Sebagian besar akurat. Yang kekurangan ChatGPT itu apa? Keberkahan. Amal dan berkah gitu. ChatGPT tidak bisa mengamalkan dan tidak bisa memberikan keberkahan. Kata Ustaz Abdul Somad. Oke. Apalagi cemeta ya. Cemeta itu. Meta AI. Baik, saya kira cukup ya. Besok kita ke jilid 4 langsung ya. Besok kita ke jilid 4 dan murojaah tasrif insyaallah. Saya kira cukup ya. Besok kita ketemu lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.